Para pendukung Kiai Imad adalah pengkhianat NKRI. Waduh, ini harus dikasih pelajaran nih anak bodoh ini. Karena banyak sekali santri dan kiai di Indonesia ini yang pintar, pandai membaca kitab kuning gundul, tetapi belum paham bagaimana menerapkan ajaran Islamiyah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Si Wapi ini memang paling pintar membolak-balikan fakta ya. Dia menuding Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan seluruh para pendukungnya adalah pengkhianat NKRI. Ini kan kebalikannya dari apa yang mereka lakukan terhadap NKRI ini. Jelas bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan seluruh orang-orang yang ada di samping kiri kanannya maupun yang ada di belakangnya adalah orang yang lagi berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari kodol bolang orang-orang yang selama ini melakukan penjelajahan doktrin dengan membawa nasab murni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam dirinya, padahal terbukti bahwa mereka bukan suriat Rasulullah. Itu kan jelas bahwa bagian daripada penjajahan. Selain itu, mereka juga melakukan pembelokan sejarah, baik itu sejarah NKRI sendiri maupun terhadap sejarah pembentukan Nahdlatul Ulama. Nah, kita tahu sendirilah seperti apa diskursusnya selama ini. Ada banyak fakta-fakta yang berseliweran, video kita sudah dapat dan bahkan kita sudah up semua ke publik. Bukti real bahwa mereka semua ini adalah pengkhianat terhadap bangsa ini, pengkhianat terhadap orang-orang Nusantara. Tetapi oleh si Wapi, pembela kelam Baklawi, Jongos Baklawi ini betul-betul narasinya luar biasa karena membolak-balikkan fakta itu dan menganggap justru pendukung Kiai Imad sebagai pengkhianat NKRI. Hal ini kemudian mendapat tanggapan dari Kiai Dawan, pemilik channel Al-Muallim Center. Ini coba kita simak bagaimana ulasan beliau nampol memberikan kuliah gratis terhadap si YP ini yang congornya tidak bisa dijaga. Oleh sebab itulah, mari pahami nih bagaimana tata cara kita menjalankan syariat agama Islam di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tatanan umat Islam di Indonesia sudah baik, bagus dan benar, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang disebarkan oleh Wali Songo dan para ulama terdahulu di Nusantara. Ini sudah baik, bagus dan benar, sesuai dengan ajaran Nabi dan sesuai dengan sunnah Nabi yang telah diajarkan dan disebarkan oleh para Wali Songo dan para ulama terdahulu di Nusantara. Namun setelah ajaran Wahabi dari Saudi yang memaksakan ajaran Islam harus ke Arab-Araban, kemudian ada lagi ajaran para Habaib Alwi dari Yaman yang memaksakan ajaran Islam harus ke Yaman-Yamanan, maka para ulama asli pribumi ini, para ulama dan kiai pewaris dakwah Wali Songo menjadi terjepit di tengah-tengah. Padahal aslinya itu kaum Wahabi yang ada di Indonesia itu yang diserang adalah yaitu para kaum Habaib Alwi. Jadi Wahabi yang sedikit-sedikit membid'ahkan, mensyirik-syirikan, itu yang dimaksud adalah membid'ahkan ajaran para Habaib Alwi dari Yaman. Tetapi orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang yang memegang teguh ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ala madhil adwa'ah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, justru yang berjuang membela mati-matian, sehingga banyak sekali kader-kader NU yang berdebat langsung dengan orang-orang Wahabi. Nah, tetapi mohon maaf nih, ternyata orang-orang yang ditolong di dalam NU ini, yaitu para Habaib Alwi dari Yaman, ditolong dari serangannya orang-orang Wahabi. Ternyata para Habaib Alwi ini mohon maaf menusuk dari dalam, sehingga ingin menguasai seluruhnya. Sedangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan adalah para pejuang
yang ingin mengangkat harkat dan martabat para ulama, kiai dan orang-orang Islam pribumi asli di atas bangsa manapun, di atas bangsa manapun, termasuk di atas bangsa Arab, termasuk di atas bangsa Yaman yang ada di NKRI. Sedangkan nih para pendukung Habaib Alwi karena tidak cerdik, tidak pandai, tidak cerdas di dalam memahami situasi, mereka ini adalah orang-orang yang tidak sadar. Mereka justru telah memecah belah persatuan di antara warga Nahdien dan Nahdiyat. Khusus warga Nahdien dan Nahdiyat loh ya. Nah umumnya ya orang-orang asli pribumi lah. Karena kalau di Muhammadiyah tidak ada perpecahan masalah Habaib Alwi, nggak ada di Muhammadiyah sekali lagi. Di Persis nggak ada. Kemudian di Wahabi, apalagi di Wahabi. Ini khusus memecah belah persatuan dan kesatuan antara warga Nahdien dan Nahdiyat. Oleh sebab itulah para pendukung Habaib Alwi ini harus sadar. Harus sadar karena mereka telah memecah belah persatuan di antara warga Nahdien dan Nahdiyat sebagai bangsa asli pribumi. Dengan cara apa? Dengan cara mengangkat derajat, harkat dan martabat para Habaib Alwi di atas para ulama dan kiai di dalam NKRI. Kemudian mereka tanpa sadar merendahkan harkat dan martabat para ulama, kiai dan orang-orang Islam asli pribumi. Jadi mereka karena membela mati-matian nih para Habaib Alwi yang sudah jelas-jelas banyak yang arogan, ceramah kemana-mana isinya bukan ilmu dan hikmah, tetapi ceramah kemana-mana isinya hanya hujatan, cacian, caci maki, menghina, menghujat. Bahkan mohon maaf nih, nama-nama binatang yang najis pun diucapkan di dalam panggung-panggung pengajian. Inilah ya yang harusnya, mohon maaf nih, seharusnya para pendukung Habaib Alwi ini harus cerdik dan cerdas, melihat segala sesuatu sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi, muqtadul hal. Nah kalau tidak, maka pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang menjadi pengkhianat NKRI? Apakah para pengikut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berjuang mengangkat derajat, harkat dan martabat para ulama dan kiai Nusantara serta orang-orang Islam asli pribumi? Ataukah justru para santri dan kiai yang menjadi muhibbin para Habaib Alwi? Ayo jawab. Jawab sekarang. Inilah harus jelas. Karena mulut ini menuduh seenaknya tanpa berpikir panjang. Mereka mengatakan pengikut Kiai Imad adalah pengkhianat NKRI. Nah kalau dipikir-pikir kan lucu nih. Lucu, Kiai Imad itu asli Nusantara. Kemudian yang dibicarakan bukan orang-orang Nusantara. Yang dipermasalahkan bukan para kiai dan ulama Nusantara. Ayo coba cari. Apakah ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau tulisan-tulisannya menyerang para kiai dan ulama asli Nusantara atau bagaimana? Ayo coba. Nah inilah yang harus cerdas, harus berpikiran yang waras. Coba kita renungkan, kita flashback, kita ingat-ingat zaman Belanda. Nah zaman Belanda nih, kalau seandainya ini ya seluruh rakyat Indonesia asli pribumi itu bersatu nih melawan Belanda, kira-kira Belanda mampu bertahan lama atau tidak di NKRI, di Nusantara? Nggak akan mampu bertahan lama. Kalau memang orang-orang asli pribumi itu bersatu padu mengusir penjajah, sebagaimana orang-orang Cina. Bangsa Cina itu tatkala dijajah oleh bangsa manapun, mereka langsung bersatu padu. Makanya orang-orang Cina itu nggak akan betah dijajah oleh bangsa manapun. Termasuk saat mau dicoba dijajah oleh Jepang. Ya, bangsa Jepang kan mau mencoba menjajah Cina. Tetapi rakyat Cina langsung bersatu padu mengusir penjajah. Nah ini orang-orang pribumi yang ngakunya sebagai santri bahkan kiai, aneh. Justru mereka menuduh Kiai Imad dan pengikutnya sebagai pengkhianat NKRI, pemecah belah umat. Ini kan pikiran yang terbolak-balik ini. Terbolak-balik, ya kepalanya ditaruh di bawah, kakinya ditaruh di atas. Coba renungkanlah. Ayo coba antum semuanya para pendukung Habaib Alwi, kita bersatu. Ayo, saya ajak nih, kami ajak, kita bersatu. Kita bersatu untuk mempermasalahkan masalah Habaib Alwi. Nah sekarang kan jelas nih,
Berarti antara pribumi dengan Habib Alwi jelas selesai. Nah, masalahnya antum sendiri itulah yang memecah belah umat, persatuan dan kesatuan di dalam Nahdlatul Ulama. Demikian, semoga manfaat. Wallahu taala alam bisawab.